Hai, selamat datang di channel Dini Marliani, channel yang berbagi bagaimana cara mendapatkan uang dari internet. Di video kali ini saya ingin membahas tentang settingan untuk channel masakan dengan lengkap, tentunya teman-teman, dari settingan awal sampai proses uploadnya. Jadi jangan lupa subscribe teman-teman dan aktifkan lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan informasi-informasi selanjutnya. Nah, kali ini kita akan membuat atau menyeting teman-teman sebuah channel masakan yang ini juga mungkin menjadi jawaban dari pertanyaan sebagian dari teman-teman ya, yang bertanya bagaimana cara men-setting video atau cara men-setting channel masak memasak. Oke, langsung aja kita masuk ke videonya teman-teman. Nah, saya sekarang berada di salah satu channel. Ini adalah channel kedua saya yang baru saja dimonetisasi. Teman-teman nanti silahkan masuk ke studio.com ya, studio youtube.com. Teman-teman silahkan ketikkan saja di Chrome, lalu teman-teman rubah tampilannya menjadi situs desktop. Caranya teman-teman klik titik 3 di pojok kanan atas, lalu pilih situs desktop. Nanti tampilannya akan seperti punya saya ini ya. Nah, ini saya praktekkan menggunakan laptop karena biar lebih jelas dan tulisannya besar-besar, tidak perlu zoom in, zoom out. Tapi kalau teman-teman nanti saat pengeditan atau saat men-setting si channelnya, teman-teman itu harus melakukan zoom in, zoom out karena menggunakan handphone. Oke, langsung ya. Step yang pertama, teman-teman tentunya harus menentukan nama channel. Nama channel teman-teman itu jangan yang sulit dalam pengejaan. Kalau misalkan saya menggunakan saya itu punya nama dunia maya ya, namanya Dila. Nah, kalau teman-teman menggunakan nama Dila, nanti saat teman-teman atau si penonton ya ingin mengunjungi channel teman-teman, mereka tuh bingung. Dila ini tulisannya DILA atau DYLA atau apa. Nah, jadi saran saya teman-teman, carilah nama channel yang mudah penyebutannya dan tidak ambigu. Nah, kalau Dini ya, Dini itu kan pasti seperti ini ya. Ya meskipun ada yang tulisannya Dini seperti ini, tapi kebanyakan Dini itu tulisannya seperti ini. Nah, jadi jangan sampai salah penulisan atau pemberian namanya itu jangan yang rumit-rumit. Ya, terus teman-teman bisa tambahkan, karena teman-teman channelnya itu tentang masakan, tambahkan saja kata-kata yang berhubungan dengan perdapuran, misalkan Dini Kitchen gitu ya, atau hobi masak juga nggak apa-apa. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk nama channel itu intinya yang mudah diingat dan tidak ambigu dalam penulisan. Jadi orang nggak mikir-mikir nih, Dila itu tulisannya gimana ya gitu ya, atau hobi itu gimana tulisannya ya. Nah, orang kan pasti tahu nih yang namanya hobi itu tulisannya pasti HOBI. Jarang orang yang menulis HOBI, jarang seperti itu ya teman-teman. Pasti orang menulisnya hobi seperti itu. Nah, ini adalah penentuan nama channel teman-teman. Jadi dipikirkan dulu baik-baik, jangan sampai orang itu salah mengerti ejaan dari channel teman-teman. Oke, itu settingan yang pertama teman-teman. Yang kedua, teman-teman masuk ke penyesuaian. Nah, di sini di sebelah kiri ya teman-teman ada penyesuaian. Lalu teman-teman ke branding. Nah, di branding ini ada foto dan gambar banner. Nah, foto ini bisa teman-teman masukkan foto teman-teman atau foto seorang koki ataupun yang lainnya. Lalu yang kedua, banner teman-teman. Nah, banner ini yang mana sih? Banner itu yang bagian atas ya teman-teman, di bagian atas sini. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Saya masuk ke sini. Nah, ini adalah channel namanya Cece Romet Kitchen ya. Ini Cece Romet ini mungkin nanti saat orang mengkliknya ada yang Cece Romet pakai T, ada yang pakai D ya, Cece Romet. Nah, ini yang pertama teman-teman adalah foto profil. Yang kedua adalah banner. Banner tuh yang ini, yang paling atas ya, seperti ini teman-teman. Ini adalah banner.
Ini sangat menarik ya, si channel ini bagus. Terus gambar makanannya juga sangat menggoda teman-teman. Nah terus gimana kalau misalkan saya mau buat banner dan foto profil ini Mbak? Nah teman-teman gak usah bingung-bingung ya, teman-teman masuk aja ke Canva. Ke Canva ini sudah lengkap sekali ya. Nah teman-teman bisa setting di sini, atau teman-teman bisa buat banner dan buat foto profil di sini. Nah ini contoh profilnya ya. Anggaplah ini foto teman-teman seperti itu. Nanti teman-teman tinggal klik bagikan, lalu pilih unduh seperti biasa ya. Nah kalau yang banner seperti apa Mbak? Yang banner teman-teman silahkan ketikkan saja di sini. Nih di sini banner YouTube. Jadi tidak usah bingung-bingung ya teman-teman, di Canva ini sudah lengkap sekali. Teman-teman silahkan pilih saja. Nih banyak banget macam-macamnya ya, teman-teman tinggal lakukan editing. Nah seperti ini juga oke nih ya. Teman-teman ketikkan saja banner YouTube makanan bisa, atau channel masak bisa. Nanti teman-teman silahkan sesuaikan saja di sini. Ini ya tadi ya, saya klik ya. Nah ini karena saya nggak pakai Canva Pro teman-teman, jadi nanti ada watermarknya ya. Nanti teman-teman tinggal lakukan editing saja, nama channel teman-teman, dan mungkin ada informasi-informasi seperti media sosial lainnya di sini. Ini kreativitas teman-teman ya, ini banyak sekali teman-teman. Nih di bagian bawah sini ya, ini muncul semua. Teman-teman silahkan pilih aja salah satu. Setelah itu teman-teman nanti kalau sudah simpan, teman-teman bisa upload di sini. Klik saja ubah, nanti teman-teman upload ya, upload fotonya dan upload bannernya. Oke, lalu kita ke info dasar teman-teman. Nah di info dasar ini adalah nama channel tadi ya, nama channel teman-teman. Terus deskripsinya, teman-teman mendeskripsikan bahwa channel teman-teman ini berisikan tentang apa sih ya. Kalau misalkan tentang makanan ya teman-teman deskripsikan tentang makanan. Contoh seperti ini, Ceceromet ya. Kita akan ke bagian tentang, kita akan cek. Nah ini deskripsi dari beliau ya, channel untuk yang ingin belajar masakan rumahan sehari-hari sampai dengan masakan internasional, seperti itu. Ini adalah info dasar. Lalu teman-teman tambahkan bahasa. Tambahkan bahasa ini jika teman-teman ingin mentargetkan penonton luar negeri ya. Bisa teman-teman pilih di sini, tambahkan bahasa. Yang selanjutnya yang harus teman-teman setting adalah di bagian sini, setelan. Ini setelan ya teman-teman. Teman-teman bisa ke channel ya, di sini ada info dasar, setelan lanjutan, dan kelayakan fitur. Nah info dasar ini adalah kata kunci teman-teman, kata kunci yang bersifat umum. Jadi kalau misalkan nanti channel teman-teman bertemakan masakan itu kan ada jenis makanan tempe, tahu, dan lain-lain ya. Teman-teman tidak perlu mengetikkan tempe tahunya di sini, tapi teman-teman ketikkan saja kata kunci umumnya. Contoh resep masakan seperti itu ya, dan lain-lain. Jadi intinya yang untuk jenis makanannya teman-teman tidak letakkan di kata kunci di sini. Ini sifatnya umum. Seperti itu. Oke. Lalu yang perlu teman-teman setting lagi adalah, sebentar saya cari dulu. Ini ya, mata uang. Mata uang dirubah menjadi rupiah Indonesia karena kita tinggal di Indonesia. Oke, seperti itu teman-teman. Ini cara men-setting dari si channelnya ya, atau dapurnya kita. Oke, sekarang cara penguploadan. Nah, kita akan ke konten teman-teman. Anggaplah ini konten masak-memasak teman-teman, karena saya nggak punya channel khusus untuk masak-memasak, jadi saya anggap ini adalah channel masak-memasaknya ya. Kita akan buka teman-teman. Nah di sini teman-teman harus ketikkan
ya, atau mengisikan deskripsi, kata kunci, dan memberikan tag. Nah, seperti ini teman-teman. Teman-teman saat mengupload nanti teman-teman atur ya, atau berikan judulnya di sini. Cari judul yang menarik teman-teman. Ya, untuk makanan itu kan sebenarnya banyak ya, seperti olahan tempe gitu ya. Tempe itu kan mungkin sekedar dari kebanyakan dari kita. Halo Cici Romet Kitchen, mau bikin kue. Tempe itu ya digoreng gitu ya, atau dibacem seperti itu. Tapi ternyata olahan tempe atau tahu itu banyak sekali teman-teman, bisa diolah berbagai macam cara ya. Seperti itu. Teman-teman silakan saja nanti ketikkan, misalkan teman-teman mau membuat olahan tahu seperti itu. Ketikkan saja resep tahu gitu ya. Resep tahu. Jadi teman-teman kalau mau membuat resep masakan tidak perlu yang mewah-mewah sebenarnya. Pakai saja bahan-bahan yang murah meriah. Nah, seperti ini nih. Ya, nih, tahu lebih enak dari daging. Ini kan tidak umum ya, teman-teman. Kalau biasanya tahu hanya digoreng gitu ya, ini diolah sedemikian rupa. Oke, seperti itu teman-teman. Ini juga nih tahu ya. Jadi carilah bahan yang murah meriah, teman-teman. Nih, ini menggoda sekali ya. Oke ya, lanjut kita ke sini. Itu untuk pemberian judul ya. Jadi jangan bilang atau judul itu jangan terlalu simpel, tapi yang buat orang penasaran gitu ya. Oke, terus di deskripsi ini teman-teman kopikan judulnya, teman-teman pastekan di sini ya, seperti ini. Teman-teman copy. Ini cara saya ya teman-teman. Nah, seperti ini. Terus teman-teman isikan tagnya di sini ya. Saya isikan tagnya di sini. Lalu ini saya kasih juga hashtag di bawahnya. Lalu teman-teman juga kalau yang channel masakan, teman-teman bisa menuliskan rincian dari bahan-bahannya. Nah, misalkan bahan-bahan seperti itu ya. Bahan-bahan yang pertama tahu, yang kedua cabai, misalkan seperti itu ya. Bahan halus, bahan kasar, misalkan seperti itu. Fungsinya untuk apa? Agar penonton teman-teman itu merasa lebih mudah belajar dari channel teman-teman, karena teman-teman itu memberikan informasi yang lengkap ya. Tidak hanya cara pembuatan, tetapi teman-teman menyertakan bahan-bahan yang ada atau bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan makanannya. Ini jangan lupa diisi ya teman-teman. Terus playlist ini bisa diisi teman-teman ya. Ini untuk mengelompokkan video yang teman-teman buat. Misalkan playlist yang pertama tentang tumis-tumisan, playlist yang kedua tentang makanan yang berkuah gitu misalkan ya, atau yang bawahnya cemilan-cemilan seperti itu. Ntar teman-teman bisa kelompokkan mereka ke dalam playlist ini. Terus yang selanjutnya kita akan klik ini, tampilkan lebih banyak. Ini teman-teman isi tag. Tag ini lebih khusus. Teman-teman sebutkan di sini nama dari bahannya. Kalau misalkan kita membuat tahu crispy, teman-teman ketikkan saja di sini tahu crispy, olahan tahu gitu ya, ataupun yang lainnya. Jadi di sini lebih kita sebutkan secara terperinci bahan yang kita gunakan untuk membuat video ini. Ya, kita lagi buat video tahu, berarti di sini sertakan kata-kata tahu. Kalau kita membuat kangkung, tumis kangkung, di sini teman-teman sertakan tulisan kangkung. Seperti itu ya, teman-teman. Lalu yang di bawah ada lagi kategori blog dan orang. Ini kategori yang cocok untuk masak-memasak, teman-teman. Mungkin di sebelah kanannya ini ada subtitle. Teman-teman aktifkan subtitlenya ya. Aktifkan subtitlenya, lalu teman-teman klik, nanti akan muncul seperti ini. Terus teman-teman klik selesai. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk agar para penonton ya, atau para subscriber kita itu bisa melihat ya apa yang kita ucapkan tanpa harus mengaktifkan volume ya, atau memperbesar volume dari si handphonenya. Karena bisa jadi kan video kita itu ditonton oleh orang-orang yang bekerja ya,
yang sedang dalam perjalanan. Misalkan mereka naik angkutan umum atau naik kereta dan tidak membawa headset misalkan. Mereka bisa mempelajari dari subtitle ini yang muncul di video. Oke, itu untuk mempermudah agar si penonton bisa mempelajari video-video kita. Oke, yang terakhir teman-teman adalah layar akhir. Layar akhir ini biasanya suka di akhir video ya. Itu memunculkan video-video kita yang lainnya. Biasanya bentuknya kiri kanan. Ya, nanti setelah selesai mereka menonton video kita, mereka akan diperlihatkan video kita yang lain ya. Agar mereka itu tetap betah di channel kita, karena kita merekomendasikan video-video kita atau koleksi dari video-video kita yang lain. Seperti itu teman-teman. Kalau layar akhir ini boleh dipakai boleh enggak sebenarnya ya. Saya jarang pakai teman-teman. Ini untuk menunjukkan video yang sebelumnya ya. Jadi contoh di pertengahan jalan atau di pertengahan konten teman-teman bilang untuk cara membersihkan ikan silahkan cek di video saya yang sebelumnya ya. Nah, teman-teman sertakan ini. Nanti teman-teman isikan video teman-teman yang berhubungan dengan membersihkan ikan tadi. Gitu, di sini cari aja ya. Oke. Nah, lalu teman-teman klik simpan. Jangan lupa di sini visibilitasnya itu di public, teman-teman. Setelah itu disimpan teman-teman ya. Diklik. Nah, teman-teman juga harus menyiapkan thumbnail. Thumbnail itu di mana? Thumbnail itu nanti di sini, teman-teman. Ini karena video short, jadi nggak ada thumbnailnya. Pilihan thumbnail. Coba saya cari video panjang ya. Thumbnail itu fungsinya untuk apa? Dia sebagai penarik ya, teman-teman. Penarik. Contoh nih ya. Contoh ini video belum saya posting ya. Thumbnail di video panjang tuh ada di sini. Kalau di video short tidak ada thumbnail ya, di sini. Nah, saran saya teman-teman untuk menuliskan thumbnail atau membuat thumbnail ini gambarnya itu full makanan saja, tidak usah seperti ada wajah kita dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi seperti ini nih. Sebentar. Nah, full ya, full makanannya saja. Nih, seperti ini kan jarak dekat ya. Ini menggoda sekali teman-teman. Nah, terus pencahayaannya teman-teman harus bagus ya. Pencahayaannya itu teman-teman bisa ambil di jam 10 pagi ya. Kalau teman-teman gak punya lighting, jam 10 pagi atau jam 4 sore. Jadi kita pakai cahaya alami, cahaya dari matahari. Nah, kalau misalkan teman-teman gak punya background ya, teman-teman bisa edit menggunakan Photoroom. Kalau tidak salah ya, teman-teman download saja di Play Store. Ada namanya Photoroom. Teman-teman di situ bisa hilangkan background ya, bisa hilangkan background dan nanti backgroundnya itu diganti jadi yang lebih baik dan lebih bagus tentunya. Ya, namanya itu Photoroom teman-teman. Photoroom. Nah, ini silahkan cari saja di Play Store ya teman-teman. Ketikkan saja Photoroom. Nah, sebentar ini saya klik ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman, full makanannya saja. Jangan ada foto teman-teman kalau menurut saya ya. Karena kita akan menarik mereka dari segi gambar. Oke, seperti itu teman-teman. Semoga video kali ini bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman bagaimana cara men-setting dari awal sampai akhir untuk pembuatan channel masakan. Oke teman-teman, semoga videonya bermanfaat dan semangat cuan dari rumah.